Shalom teman-teman Youth GPP Sejahtera. Gimana nih kabar kalian? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya teman-teman. Dan balik lagi teman-teman bersama Kak Aldo di sini yang akan membagikan sedikit sharing nih teman-teman. Nggak panjang-panjang kok. Dan tema bulan ini teman-teman yaitu bersyukur nih teman-teman. Seperti yang udah dibawakan para pembicara sebelumnya nih teman-teman, temanya pada bulan ini yaitu bersyukur ya teman-teman. Dan seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. So, mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Bapa. Pada hari ini, pada pagi ini, kami hendak mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan sharing pada kali ini Tuhan. Berbicaralah atas hamba-Mu ini dan berkati teman-teman Youth GPP Sejahtera Tuhan yang mendengarkan sharing pada kali ini Tuhan. Kiranya sharing kali ini bisa menjadi rema, bisa menjadi pelajaran buat teman-teman Youth GPP Sejahtera itu sendiri yang bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan Tuhan berkati jalannya sesi sharing kali ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. So teman-teman, sebelum kita masuk ke poin sharing ya, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya teman-teman. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oke teman-teman, dan tadi kita udah mendengarkan pujian ya yang dibawakan oleh
kok Lukas, teman-teman. Dan sekarang kita mau masuk ke poin-poin sharingnya itu, teman-teman. Seperti yang kakak tadi udah bilang, tema pada bulan ini yaitu bersyukur gitu, teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, apa arti kata bersyukur, apa arti kata syukur dalam Alkitab nih, teman-teman. Bersyukur itu, teman-teman, suatu upaya atau suatu perbuatan, bentuk gitu, rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, atas apa yang kita alami gitu, teman-teman. Suatu perbuatan rasa terima kasih, suatu upaya rasa terima kasih gitu, teman-teman. Jadi bersyukur itu dikatakan di sini dari apa yang kita alami, dari apa yang kita sedang hadapi, kita harus berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan gitu, teman-teman. Karena teman-teman harus ingat bahwa dalam hidup ini kita ini nggak boleh berhenti untuk bersyukur. Karena apa, teman-teman? Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 18, bisa buka teman-teman Alkitabnya. Teman-teman yang udah ketemu ayatnya boleh baca bareng-bareng di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun yang lagi kita hadapin, apapun yang lagi kita jalanin, entah itu baik maupun buruk, kita harus tetap bersyukur nih, teman-teman. Jangan pernah berhenti bersyukur, karena di sini dibilang bahwa bersyukur dalam segala hal gitu. Karena Tuhan emang menghendaki itu. Karena Tuhan memerintahkan itu, kita buat bersyukur dalam segala hal gitu. Mungkin teman-teman masih sulit gitu bersyukur dalam keadaan lagi misalnya sakit atau lagi keadaan terpuruk gitu ya, teman-teman. Tapi di sini yang membedakan kita dengan orang-orang dunia gitu, teman-teman. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak Tuhan harus menuruti apa kata firman Tuhan gitu. Ya bersyukur dalam segala hal apapun itu gitu, teman-teman. Baik maupun buruk gitu, teman-teman. Dan kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan kita lagi happy, dalam keadaan kita lagi menerima berkat, itu pasti ya wajar gitu dalam hal bersyukur gitu. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bersyukur dalam segala keadaan gitu, teman-teman. Dalam keadaan buruk pun kita harus bersyukur gitu. Dan teman-teman mungkin sering kali khawatir gitu. Sering khawatir misalnya lagi dalam keadaan terpuruk atau lagi keadaan sakit. Dan teman-teman bisa buka di Filipi 4 ayat yang ke-6. Itu ada ditulis di situ bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah itu, teman-teman. Seringkali kita khawatir ya, teman-teman, tentang masa depan, tentang apapun itu ya, teman-teman. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan, karena di setiap ucapan syukur itu, teman-teman, ada kuasa. Kakak ambil contoh ya, teman-teman. Tuhan Yesus ini nggak jauh gitu dari rasa syukur, teman-teman ya. Dan bisa dilihat gitu, teman-teman, setiap kali Tuhan Yesus mau melakukan mujizat, pasti dia mengucapkan kata syukur gitu, teman-teman. Contohnya waktu dia ngasih makan 5.000 orang, kan dia sempat memegang 5 roti dan 2 ikannya itu dulu kan, dan mengucap syukur gitu. Dan akhirnya
Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang itu sampai kenyang juga. Itu menandakan bahwa segala ucapan syukur kita, maupun dalam keadaan mustahil, kita lagi keadaan terpuruk pun, itu ada kuasa gitu teman-teman. Ada sebuah kuasa dalam ucapan syukur itu. Jadi keterlibatan Tuhan dalam hidup kita ini membuat apa yang kita lakukan berhasil gitu teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti teman-teman untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun gitu ya teman-teman. Karena di saat kita udah misalnya ngerasa kayak nggak sanggup, nggak mampu, ketika teman-teman menyerahkan diri dan bersyukur kepada Tuhan, pasti Tuhan sanggupkan itu gitu teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan gitu ya teman-teman, dan tetap mengucap syukur. Oke, itu aja sharing sedikit dari kakak ya teman-teman. Semoga sharing pendek ini bisa teman-teman praktekin di kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan teman-teman harus ingat, yaitu tetap bersyukur ya teman-teman dalam keadaan apapun, karena tadi di Alkitab udah dibilang mengucap syukur dalam segala hal ya teman-teman. Dan teman-teman gak boleh khawatir ya teman-teman, ingat. Oke, sebelum kakak tutup sharing ini, kakak mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. So mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan sedikit sharing dari hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga Kau sudah menyertai jalannya sharing dari awal hingga akhirnya ini Tuhan. Dan berkati teman-teman Youth GPP Sejahtera yang sudah mendengarkan Tuhan, kiranya mereka bisa mempraktekkan, melakukan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap bersyukur Tuhan, karena setiap ucapan syukur kami pasti ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you.